biar makin akrab gitu. Boleh. Kalau kata pepatah tak kenal kata sayang kan. Oke. Daniel. Iya. Aku mahasiswa pasti. Terus aku nih dari jadi radio komunitas. Jadi sempat jadi radio, tapi karena satu dan lain hal kita belum lanjut. Jadi sekarang ini status di komunitas. Jadi mungkin cukup gitu perkenalan. Mungkin yang lain mau kenalan? Ya, mungkin bisa dari saya dulu ya, Kak. Nama saya Arkan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi di UMY angkatan 2019. Domisili asli Jogja banget, dari kecil sampai sekarang di Jogja. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman. Oke, halo. Kalau aku, nama aku Kedengaran dari logatnya. Bisa dipanggil Villa, asalnya Sumbawa NTB. Aku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY angkatan 19. Oke, halo Villa. Salam kenal. Selanjutnya aku ya, Kak. Perkenalkan, nama aku Aziza. Iya, Asalnya dari silakan. Tasikmalaya. Saya jurusan Ilmu Komunikasi UMY 2019 juga sama teman-teman yang lain. Oke, halo Aziza, salam kenal. Selanjutnya aku ya, Kak. Halo Kak Daniel, aku Marsha Liviana. Domisilnya Jogja, sama kayak Arkan dari lahir di Jogja. Terus mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY 2019. Salam kenal. Oke, salam kenal, Marsha. Oke, silakan. Boleh dilanjut. Biar mempersingkat waktu aja ya Kak, soalnya bentar lagi kita ada kelas nih juga. Gimana? Iya. Ya, mungkin bisa dimulai dari saya dulu ya, Kak. Di sini saya mau menanyakan bagaimana pengalaman Kak Daniel selama menjadi penyiar radio di Radio Wisata Jogja. Nah, bagaimana kayak suka dukanya atau gimana? Nanti sejak kapan Kakak mulai bekerja di sana atau mulai jadi penyiar di sana gitu? Oke, saya jawab ya. Kalau saya sendiri jadi penyiar di Radio Wisata itu sudah sejak 2019 lalu. Kira-kira udah 1 tahun dari 2019. Yeah. Kalau untuk sukanya sih banyak. Yang pertama ya jadi penyiar itu it's fun, because we are entertaining people. Kita menghibur orang-orang, kita nemenin orang-orang. Jadi itu cukup menyenangkan. Kalau dukanya mungkin sih ya, karena sekarang orang itu jarang denger radio, ya nggak sih? Iya, Kak. Terus orang paling denger radio kalau misalnya lagi di mobil, atau lagi misalnya there's no internet connection, atau misalnya lagi mati lampu dan nggak ada hiburan apapun, paling mereka baru denger radio.
Ataupun kalau mendengarkan, pasti mereka mendengarkannya kayak radio-radio besar seperti Prambors atau Aldan, atau di Jogja itu ada Geronimo, dan lain-lain. Mungkin dukanya itu sih, karena sudah sedikit peminat radio ya. Cuma kalau sukanya sih banyak ya, walaupun sedikit yang menyiarkan, aku sendiri tetap senang menyiarkan radio. Jadi ya, it's been a hobby for me. Jadi ya oke, itu mungkin itu sih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman bisa Sama-sama. tanya yang lain. Aku juga ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya gini, gimana sih tanggapan Kakak tentang revolusi industri 4.0 ini loh Kak? Soalnya kan, maksudnya kan tadi kan ya Kak, karena ketinggalan gitu ya Kak, maksudnya orang-orang tuh udah kayak males buat dengerin radio gitu, lebih baik kayak langsung aja cari di internet kayak gitu loh Kak. Oke. Gimana Kak? Jelas Aku apa? jawab ya. Jelas? Jelas. Oke, aku jawab ya. Jadi begini, tanggapan aku sendiri untuk revolusi industri 4.0 ini, seperti yang aku bilang, orang-orang sudah mulai jarang mendengarkan radio, sehingga kita harus mencari alternatif lain supaya kita tetap eksis dan nggak punah termakan zaman, ya kan? Maka dari itu pilihannya adalah kita harus ada platform lain untuk menyalurkan informasi-informasi kita ini selain di radio. Maaf ya kalau ada suara motor. Jadi nggak apa-apa Kak. Jadi untuk saat ini kita sudah bersiap-siap untuk membuat radio wisata di beberapa platform lain selain kita via streaming di web. Begitu. Ya cukup merepotkan sih sebenarnya, tapi ya perkembangan zaman kita nggak bisa hindari, jadi ya mungkin begitu. Gitu ya Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama Aziza. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, dari saudari kami itu Marsha. Silakan Marsha, ada pertanyaan apa? Oke, baik Kak. Jadi gini, gimana sih tanggapan Kakak atau bagaimana proses mempersiapkan radio wisata Jogja agar dapat menghadapi tantangan ke depan dalam ranah penyiaran atau bisa disebut dengan era revolusi industri 4.0 ini? Bagaimana Kak tanggapannya buat ke depannya? Nah, ini kita sudah menyiapkan beberapa opsi. Kita sudah menyiapkan alternatif lain, yaitu dengan kita membuat Spotify podcast. Jadi orang zaman sekarang kan lagi seneng banget dengerin podcast tuh ya. Ya kan kayak everyone making their own podcast. Even me myself, I have my own podcast too. Nah, kami dari Radio Wisata, kami membuat podcast, lalu rencana kedepannya membuat YouTube dan membuat radio kita ini bisa diakses streaming melalui aplikasi streaming lainnya. Misalnya kayak aplikasi TuneIn atau aplikasi-aplikasi radio untuk streaming radio. Nah, jadi kan ya karena orang sudah beralih ke internet, jadi ya we must adapt. Jadi ya supaya nggak ketinggalan zaman gitu loh. Soalnya ya, revolusi sendiri itu kan terjadi karena kita tidak mau tertinggal oleh zaman kan. Kita mau terus maju dan mengetahui sesuatu hal yang baru. Dari itu ya kita harus move on gitu loh. Dari cara kita yang lama, dari old radio, dari old fashioned radio, move ke the new radio. I mean the new face of radio, you know what I mean.
Oke. Jadi kayak bikin podcast gitu ya, Kak? Nah, selain bikin podcast, ya kita juga ingin buat konten-konten lain, sama ingin radio itu bisa diakses sama semua orang dengan mudah, begitu. Jadi nggak cuma melalui frekuensi saja, melainkan streaming aplikasi lain juga bisa. Oke, Kak. Iya, Marsha. Terima kasih banget Kak atas jawabannya, udah dijawab satu persatu. Bagus sekali ya, sekarang udah di era 4.0 kita makin disuruh banyak kreatif gitu ya guys Kak, supaya ketinggalan gitu. Betul banget. Jadi ya kita harus adaptasi sih, walaupun ribet, walaupun sulit, ya jalanin aja. Ya gimana lagi, kalau nggak adaptasi nanti bakal ketinggalan zaman ya kan? Berarti kuncinya berani beradaptasi ya Kak ya? Yes, betul. Itu juga yang menyebabkan manusia purba bisa berevolusi sampai manusia pada zaman ini, ya karena mereka harus bisa beradaptasi begitu. Kalau kita malas dan tidak mau berkembang atau beradaptasi, maka kita akan punah termakan oleh zaman. Ya, benar sekali. Oke, baik Kak. Makasih banget atas jawabannya, makasih atas waktunya Kakak yang udah mau kita wawancarai juga. Maaf banget kalau ada kendala-kendala tadi, kendala teknis yang nggak bisa kita, ya gimana ya, di kondisi pandemi ini kan apalagi kita harus menyesuaikan. Dengan Zoom kan kita pasti ada masalah tentang sinyal atau gimana gitu. Kebetulan kami juga ada kelas juga. Makasih banyak Kak atas waktunya. Udah. Iya. Makasih banyak. Sama. Saya juga minta maaf tadi jadi keundur-undur gara-gara CD mati lampu. Mohon maaf banget ya. Iya, nggak apa-apa. Emang Makasih, Jogja Kak. banyak mati listrik. Terima kasih. Iya, kacau. Oke, kalau gitu makasih banyak atas sesinya pada sore hari ini. Sama-sama Kak. Sama, Kak.